Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Atmawan dengan NIM 4321901082. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang uji asumsi klasik. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2, statistik bisnis dan praktikum, yang diberikan oleh dosen tercinta kami, Ibu Siska Widya Utami, SE MAK. Dan juga tujuan pada pembuatan video kali ini supaya kita lebih memahami tentang uji asumsi klasik menggunakan aplikasi software SPSS. Nah, apa sih uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk apa? Tujuan pengujian uji asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, agar tidak bias, maka diperlukan uji asumsi klasik, supaya pengambilan keputusan mendekati keadaan yang sebenarnya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisasi. Pada saat melakukan analisa regresi berganda, maka perlu dipenuhi beberapa asumsi. Misalnya asumsi klasik yang tadi, uji normalitas, yang artinya adalah menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel dependen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Nah, uji normalitas ini dapat dilakukan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov yang akan kita lakukan, yaitu dengan ketentuannya apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05, maka data tersebut memiliki distribusi normal, dan begitu kebalikannya. Mungkin kita bisa langsung saja melakukan uji normalitas atau uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas pada aplikasi software SPSS. Sebelumnya, data yang saya gunakan adalah data sekunder dari 3 perusahaan atau 3 PT, yaitu PT Delta Jakarta, PT Akasawira, dan juga PT Sekar Bumi, yang dimana setiap perusahaannya saya ambil data 5 tahun. Agar apa? Agar nilai sampelnya itu berjumlah 15. Yang kita ambil di sini adalah ROA, ROE, net profit margin, dan juga nilai perusahaannya. Untuk tabulasi data, saya pertama membuat di Excel terlebih dahulu, dan setelah itu saya buat di variable view seperti ini. Jadi nanti namanya nama PT, untuk kita ketik nama PT seperti ini. Kalau di SPSS ini nggak bisa pakai spasi ya teman-teman semua, jadi pakai underscore. Terus kita tulis tahun, kita menyesuaikan dengan tabulasi data yang ada di Excel, nama PT, tahun, dan selanjutnya kita menggunakan variabel X-nya itu ROA, X1-nya ROA, X2-nya ROE, X3-nya NPM, dan untuk yang Y-nya ini harga saham. Nah, untuk weighting ini bebas, disesuaikan saja. Untuk tipenya ini, untuk nama PT dan tahun ini string karena dia bukan angka dan tidak bisa dihitung ya. Nah, untuk ROA sampai dengan variabel harga saham itu menggunakan numerik. Untuk desimal, karena di data saya itu menggunakan 4 angka di belakang koma, maka desimalnya ada 4. Labelnya disesuaikan saja. Untuk label bisa pakai spasi, valuesnya non, missingnya non, columnsnya dan align-nya disesuaikan saja sesuai keinginan teman-teman semua. Dan untuk measure-nya ini, untuk variabel yang numerik atau yang kita akan hitung, yaitu menggunakan scale ya teman-teman semua. Jadi kita akan buat variabelnya terlebih dahulu. Setelah buat variable view, baru kita ke data view, kita masukkan data-data yang ada di tabulasi data Excel ini. Data yang ada di sini kita masukkan ke SPSS. Nah, seperti ini.
Kita tinggal masukkan saja satu persatu. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas yang akan dilakukan adalah pertama-tama kita akan melakukan analyze terlebih dahulu, baru kita cari yang namanya regression, kita cari linear. Setelah ke linear, variabel y-nya ini atau di variabel harga saham kita taruh di dependent kita taruh di sini. Nah, sedangkan yang variabel x-nya ini kita taruh di independent, jadi x1, x2 dan juga x3. Nah, setelah itu kita klik save. Di sini ada save, kita klik. Nah, yang residualnya kita klik unstandardize. Kita klik, baru continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, teman-teman juga silahkan dilihat di variabel data view akan muncul res1. Jika muncul res1 berarti langkah-langkahnya sudah benar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov Seminov test. Jadi caranya yaitu klik analyze lagi, setelah itu non-parametric test, legacy dialogs, dan juga klik one sample KS. Kita klik. Nah, yang unstandardized-nya atau res1-nya tadi kita klik di test variable list, kita pindahkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Nah, kita lihat di data ini, jika kita analisis data ini, tadi kan di sini sudah dijelaskan jika data signifikansinya di atas 5% atau 0,05, maka data tersebut memiliki distribusi normal. Nah, di data yang kita lakukan tes ini memiliki nilai signifikansi 0,98, yang dimana 0,98 itu di atas 0,05 atau 5%, yang dimana 0,98 ini berarti 9,8%. Maka dapat dinyatakan data sekunder atau data yang kita uji tadi, uji normalitas tadi, memiliki data distribusi normal sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan. Nah, untuk cara uji normalitas asumsi klasik seperti itu saja, teman-teman. Memang untuk uji normalitas lebih mudah daripada uji asumsi klasik yang lainnya. Jadi tinggal dilihat saja nilai signifikansinya apabila di atas 0,05 berarti data tersebut normal sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah melakukan uji normalitas yang pertama pada uji asumsi klasik. Jadi setelah kita lakukan data yang sekunder yang kita uji sama-sama itu mendapatkan distribusi normal sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan. Dari itu setelah berhasil, silahkan di save saja untuk uji normalitas ini. Save uji normalitas. Save. Untuk outputnya juga kita save as ya, teman-teman. Jadi kenapa dipisah satu-satu begini dalam asumsi klasik? Jadi tujuannya agar variabel-variabel yang ada itu tidak menumpuk, teman-teman, karena beberapa cara yang dilakukan dalam asumsi klasik itu sama, dimulai dari regression, linear. Jadi kenapa kita pisah? Agar data variabelnya itu tidak menumpuk, jadi kita bisa satu persatu saja. Nah, oke, setelah mendapatkan data berdistribusi normal, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan uji
Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Caranya gimana? Nah, nanti teman-teman sebelum melakukan uji asumsi klasik yang selanjutnya, teman-teman itu harus punya data dulu, data mentahan. Jadi kalau saya itu dipisah seperti ini, data mentahan. Jadi saat melakukan uji yang selanjutnya itu tinggal di open saja datanya. Nah, seperti ini. Ini data, tabulasi data yang di SPSS yang belum saya olah, yang belum saya lakukan uji apa-apa. Jadi saat ingin melakukan uji yang selanjutnya itu enak kalau kita open saja. Dan gitu juga nanti yang ada di outputnya ini dikeluarkan saja outputnya agar nanti menghasilkan output yang baru. Oke, nah gimana sih caranya melakukan ini? Kita bisa lakukan untuk uji heteroskedastisitas ini. Kita lihat dulu pengertiannya. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Gitu. Jadi salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi dengan berganda yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terkait yaitu C-strip dengan residual error yaitu Z. Nah, caranya bagaimana teman-teman semua? Nah, caranya seperti ini. Kita klik analyze. Caranya hampir sama dengan uji normalitas tadi, regression, terus kita ke linear. Variabel y-nya kita masukkan ke dependent, variabel x-nya kita masukkan ke setelah itu kita klik save. Residual kita klik unstandardize. Setelah itu klik continue. Oke, maka kita akan keluar outputnya dan juga akan muncul res1 di sini. Setelah itu kita harus menjadikan data ini menjadi absolute teman-teman dengan cara klik transform, kita klik complete variable, kita ketik nama variabel baru kita. Contohnya itu abs underscore res1. Nah, pada numeric expression kita buat formula yaitu abs dalam kurung yang standardized-nya kita masukkan ke sini. Nah, kita buat sini. Jadi caranya seperti itu teman-teman semua. Kita tinggal klik OK. Nah, pada datanya pastikan datanya ini sudah execute, berarti sudah absolut ya. Maka akan muncul abs res1 pada data ini. Nah, setelah itu kita harus melakukan uji regresi untuk pada heteroskedastisitas ini dengan cara analyze, regression lagi, kita ke linear, kita reset data yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang tadi kita masukkan dependennya itu abs res1-nya kita masukkan. Nah, independennya variabel dari x-nya tetap. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, nanti kita lihat di sini nih, dinilai di sininya. Dari hasil uji heteroskedastisitas yang kita lakukan menggunakan uji Glatzer, namanya teman-teman, hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel x harus di atas nilai standar signifikansi yaitu 0,05. Nah, di sini dalam uji heteroskedastisitas di sini kita lihat nilai signifikansi semua variabel atau dependent variabelnya dari abs res1 itu di atas 0,05. Berarti dapat dikatakan pada data sekunder yang kita lakukan uji pada kali ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Berarti data tersebut kita anggap normal sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan. Seperti itu. Karena nilai signifikansinya lagi-lagi di atas 0,05 yang dilakukan menggunakan uji Glatzer. Nah, seperti itu teman-teman semua untuk uji heteroskedastisitas. Jadi memang
sedikit lebih mudah untuk uji heteroskedasitas dan normalitas. Kita tinggal lihat saja nilai signifikansinya. Jika di atas 0,05 berarti tidak perlu dilakukan pengobatan. Nah, kita save kembali seperti tadi. Save as. Tadi ini uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas. Kita klik save. Dan untuk outputnya juga kita klik juga. Uji heteros. Kita klik save. Oke, tinggal kita keluarkan. Kita open jika ingin melakukan analisis yang baru seperti tadi. Open dan kita klik ke teman-teman. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah melakukan uji asumsi klasik, dua uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan juga uji heteroskedasitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2016, pengujian multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel X, yaitu variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, T hitung akan bernilai kecil dari T table. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Nah, untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas ini, pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inversion faktor. Kalau seperti ini mungkin penjelasannya lebih sulit teman-teman, jadi kita buat lebih mudah aja kesimpulannya. Multi syarat untuk uji multikolinearitas ialah yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari di sini 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kedua, jika nilai tadi adalah variance influencer of factor atau VIF lebih kecil dari 0,10 atau 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Seperti itu. Jadi kita akan lakukan uji multikolinearitas ini pada data yang kita miliki. Jadi kita sudah punya data yang belum kita lakukan uji apapun, jadi teman-teman harus menyiapkan data seperti ini, jadi agar lakukan uji selanjutnya itu gampang, nggak usah diketik satu-satu lagi. Dan mengapa juga saya terpisah uji satu-satu ini, agar variabelnya nanti tidak teman. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan uji ini? Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan analyze regression linear. Setelah itu muncul kotak regression linear, dependen harga sahamnya kita taruh sini, X1 atau variabel independennya kita taruh sini.
Nah, setelah itu kita klik statistik, estimate, model fit kita checklist, dan juga karena kita multikolonialitas kita klik variety diagnostic. Setelah itu klik continue. Nah, setelah itu klik OK. Nanti akan keluar outputnya. Nah, kita lihat pada nilai coefficient. Nah, teman-teman, tadi syarat untuk tidak terjadinya multikolonialitas itu nilai tolerance di atas 0,10, nilai FIF lebih kecil dari 10.00. Nah, sedangkan pada data yang kita uji, toleransinya melebihi 0,10, berarti tidak terjadi multikolonialitas. Bisa. Nah, sayangnya nilai FIF-nya dia tidak lebih kecil dari 10.00, bahkan melebihi 10.00, bahkan jauh sekali ya, teman-teman. Nah, maka dari itu data ini tidak lolos uji multikolonialitas, maka harus dilakukan pengobatan agar bisa lolos dalam uji asumsi klasik multikolonialitas ini. Caranya seperti apa? Terdapat berbagai macam cara. Tapi kalau untuk data yang saya uji ini kan jaraknya jauh sekali, teman-teman, dari 10.00, di sini ada 81, 32, bahkan sampai 21. Jadi agar mendapatkan lolos dari uji multikolonialitas ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menghilangkan variabel. Jadi kita bisa menghilangkan variabel yang ada. Nah, bagaimana sih cara menghilangkan variabelnya? Kita lihat data variabelnya yang jaraknya itu nggak terlalu jauh, teman-teman. Nah, di sini kan kalau kita sama-sama lihat untuk di ROA, ROE, dan NPM itu jarak yang tidak paling jauh itu antara ROA dan juga ROE. Silahkan dilihat di sini. Nah, jadi saya akan menghilangkan data ROA agar bisa lolos dari uji multikolonialitas dengan cara klik kanan, setelah itu klik kanan lagi, dan kita pencet clear. Nah, maka dari itu data variabel ROA-nya kita hilangkan terlebih dahulu agar bisa lolos di uji multikolonialitas. Nah, setelah itu kita lakukan seperti awal lagi. Kita regression linear, kita reset datanya terlebih dahulu. Kita lanjut lagi, dependennya ke sini, ROE-nya ke sini, NPM-nya ke sini, kita cek statistik, model fit. Nah, ini di checklist Darwin-Watson-nya kita boleh adakan atau tidak. Kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat di coefficient-nya atas. Nah, setelah kita lakukan pengobatan dengan menghilangkan variabel ROA, maka data sekunder yang kita lakukan uji multikolonialitas dapat lolos. Karena apa? Nilai toleransinya itu lebih dari 0,10. Di sini untuk ROE dan NPM-nya dan profit marginnya lebih dari 0,10, dan untuk nilai FIF-nya lebih kecil dari 10.00. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji yang tadinya tidak lolos uji multikolonialitas, namun kita lakukan pengobatan dengan menghilangkan variabel, maka data tersebut bisa lolos uji multikolonialitas. Nah, seperti itu teman-teman uji multikolonialitas pada uji asumsi klasik. Jika ada data yang error ya, kita bisa lakukan pengobatan dengan melakukan menghilangkan variabel. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan data yang telah lolos uji multikolonialitas ini, kita save ya datanya, jangan lupa di save. Dan kenapa juga saya men-save ini datanya terpisah, karena agar variabel ini tidak menumpuk ya. Jadi kita pisah multikolonialitas. Save. Yes. Oke. Dan untuk outputnya jangan lupa di save juga file.
uji multikolinialitas kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, sebelumnya kita cari dulu pengertian dari uji autokorelasi ini apa sih? Uji autokorelasi adalah dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Jadi data yang baik itu tidak terdapat autokorelasi. Nah, bagaimana sih cara melakukan analisis dari software SPSS untuk data uji korelasi ini? Jadi kita buka dulu data tabulasi data kita yang belum diolah uji apapun. Kita klik open, kita klik data mentahan. Outputnya sebaiknya kita keluarkan saja karena kita sudah save juga uji multikolinialitas, jangan lupa di save. Dan untuk nah ini data ininya, data yang belum kita lakukan uji apapun. Jadi untuk autokorelasi caranya seperti ini teman, kita klik analyze regression linear. Nah, dependen harga sahamnya variabel Y. Untuk independennya itu variabel X. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, setelah itu kita lihat statistik, estimate, model fit, dan collinearity diagnostik. Setelah itu Durbin-Watson-nya juga jangan lupa. Ini collinearity tidak ya teman-teman, karena kita tidak melakukan uji multikolinialitas, kita melakukan uji autokorelasi. Jadi yang kita klik adalah Durbin-Watson-nya. Kita klik continue. Kita klik OK. Nah, seperti ini nanti kita dapat datanya. Nah, teman-teman semua, kita kan tadi sudah melakukan uji autokorelasi dan sudah mendapatkan hasilnya atau mendapatkan outputnya. Nah, untuk di uji autokorelasi ini yang kita lihat datanya adalah data dari autokorelasi. Jadi kita melihat data dari model Sumari. Jadi kita melihat dari Durbin-Watson-nya. Jadi kita menggunakan cara dari Durbin-Watson. Nah, bagaimana sih cara kita menganalisisnya? Jadi kita pindahkan saja dulu Word agar kita lebih mudah untuk menganalisisnya. Jadi ada di sini. Sebelumnya saya sudah menyediakan tabel Durbin-Watson, jadi agar teman-teman semua lebih mudah untuk menganalisisnya. Nah, setelah kita pindahkan, kita bisa langsung melakukan analisisnya. Nah, di sini saya sudah memberikan keterangan, yaitu kita menggunakan variabel independennya ada 3. Jadi saat di tabel Durbin-Watson yang kita lihat adalah K3 karena kita menggunakan 3 variabel, yaitu X1, X2, dan juga X3. Nah, data yang kita gunakan pada pengujian kali ini adalah 15 sampel. Jadi setiap PT itu ada 5 tahun, jadi ada 3 PT berarti 15 sampel atau 15 data. Nah, setelah itu kita lihat nih di sini ini 15, 3 variabel. Di sini ada DL dan DU. DL-nya itu 0,8140, sedangkan DU-nya 17501. DU-nya 17501. Kita lihat tabel pembanding, yaitu 4 DU 4 dikurang 17501, hasilnya 2499. Nah, maka dari itu Durbin-Watson yang kita hasilkan sini 2,049 Durbin-Watson-nya. Nah, syaratnya apa sih agar bisa lolos dari uji autokorelasi ini?
Syarat yang pertama itu jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DU berarti terdapat autokorelasi. Syarat kedua, jika D terletak di antara DL dan 4DU tidak ada autokorelasi. Dan syarat yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, kesimpulan dari data yang kita uji berdasarkan tabel DL yaitu 0,8140 pada jumlah sampel 15 dan juga DU 17501 pada jumlah sampel 15, maka dapat diambilkan kesimpulan. Dan juga tadi kita sudah menghitung tabel pembanding nilai DU yaitu 17501 dan 4DU yaitu 2,2499. Nilai Darwin Watson kita 20,49, maka dapat diambil kesimpulan nilai Darwin Watson uji data korelasi yang kita lakukan terletak di antara nilai DL 0,8140 dan juga 4DU. Hal ini sesuai dengan syarat kedua, jika D terletak di antara DL dan 4DU maka tidak terdapat autokorelasi. Dan juga nilai Darwin Watson lebih besar dari Darwin Watson lebih besar dari DL dan juga nilai DW lebih kecil dari 4DU. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita lakukan uji autokorelasi ini berarti telah lulus dari uji autokorelasi sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan. Nah, maka dari itu data yang kita lakukan uji tersebut bisa lolos uji autokorelasi sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan. Dan seperti yang sudah dijelaskan di sini, salah satu data yang baik adalah data yang tidak terdapat atau yang bebas dari autokorelasi. Seperti itu. Jadi untuk data kita pada data sekunder kita tentang perusahaan ROA, ROE, dan juga NPM lolos dari autokorelasi. Nah, mungkin teman-teman semua, itu saja video tentang uji asumsi klasik yang dapat saya sampaikan. Jadi di uji asumsi klasik itu terdapat 4 uji, yaitu normalitas, heteroskedastisitas, multipolaritas, dan juga uji autokorelasi. Nah, tadi pada tabulasi data yang sudah saya buat, di dalam uji multivariatas harus dilakukan pengobatan karena tadi nilai FIF-nya lebih besar, tidak lebih kecil dari 10.00, maka harus dilakukan pengobatan. Namun pada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi, nilai data yang saya uji yaitu normal dan lolos pada pengujian heteros dan juga autokorelasi, sehingga data saya yang di uji ketiga tersebut tidak perlu dilakukan pengobatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang analisis uji asumsi klasik ini. Saya Rizky Armawan dengan NIM 321901082. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang disampaikan dalam video ini dan bisa sama-sama diskusi jika ada yang ingin ditanyakan dalam video kali ini. Dan juga untuk Ibu Siska, semoga dapat memahami apa yang disampaikan oleh saya. Dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.